kali ini kita akan mempelajari komen-komen dasar Kali Linux, karena untuk melakukan aktivitas hacking kita akan selalu menggunakan terminal ya. Untuk menjalankan terminal, menjalankan perintah di terminal kita harus menggunakan komen-komen tertentu. Ada banyak sekali komen yang bisa kita gunakan di terminal, tapi kita hanya akan mempelajari beberapa komen yang paling sering kita gunakan ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin bagi kita yang belum pernah menggunakan Kali Linux sebelumnya, kita coba lihat di sini di toolbar ini. Di pojok kiri atas ini ada tombol tempat aplikasi. Kalau kita klik di situ, kita bisa melihat semua aplikasi yang ada di sini. Ya, ada all application, kita bisa lihat aplikasi. Ada recently used yang barusan digunakan, dan ada juga yang di bawahnya ini yang sudah dibagi dan diberi nomor urut ya, 01, 02. Ini adalah aplikasi hacking atau tool hacking yang bisa kita gunakan, yang sudah diurutkan dimulai dari yang paling basic, yaitu information gathering. Contohnya ini, ada banyak aplikasi information gathering yang bisa kita gunakan, misalnya DNS analysis, ada aplikasinya, misalnya ada Nmap, ada NetDiscover, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada vulnerability analysis, ini toolnya, ada web application, ada password attacks. Ya, di sini kita lihat banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk password attack. Hashcat, ya. Ada John yang sering kita dengar ya untuk hack password. Dan kalian bisa lihat sendiri banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan untuk ethical hacking. Oke. Nah, ini fungsi dari tombol ini yang memiliki logo Kali ini, logo naga ya. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol maximize dan minimize. Ya, kalau kita buka ini window home ini, nah window ini bisa kita maximize dengan menekan tombol ini ya. Kita tekan lagi, dia akan restore lagi. Oke. Jadi tombol itu sangat simple sekali, sederhana sekali fungsinya. Dan ini adalah folder home. Ya, kita open folder di sini, kita akan berada pada home. Nah, di home ini terletak semua yang penting-penting seperti dokumen, download, musik, picture, public, ya, video, desktop, dan sebagainya itu ada pada home. Jadi kita cukup tekan tombol home. Ya, ya kalau pada Windows itu seperti file explorer ya. Nah, ini disebut dengan home, folder home. Oke, di sebelahnya ini ada text editor. Kita bisa edit teks dengan text editor ini, tapi teksnya cukup sederhana ya. Kemudian ada Mozilla untuk browsing, dan sebelahnya ada terminal. Nah, terminal ini yang paling sering kita gunakan nanti untuk belajar ethical hacking. Oke, sebelum kita masuk ke terminal ini, kita lihat menu di atas, di menu virtual box-nya. Pada view ini ada full screen mode. Oke, kalau kita gunakan full screen mode, kita pilih switch, kita akan berada pada layar screen, full screen. Tidak ada lagi menu dari virtual box. Oke, ini semuanya tinggal Kali Linux. Oke. Dan untuk kembalinya ini kita harus menggunakan kontrol yang di sebelah kanan, kemudian tekan huruf F. Ya, di keyboard kita ada dua kontrol, ada kontrol yang berada di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Oke. Nah, untuk kembali ke mode normal, kita tekan kontrol di sebelah kanan, tekan huruf F, kita akan berada pada layar normal lagi. Dan ada lagi satu yang juga penting, yaitu seamless mode. Nah, seamless mode ini juga berguna. Kita coba, jika kita ingin melihat layar desktop kita belakang, layar window ya. Misalnya ini layar window, saya bisa klik aplikasi di sini, bisa buka aplikasi window di sini. Dan saya juga bisa mengakses Linux melalui toolbar di atas ya. Nah, di atas misalnya saya ingin membuka terminal Linux, saya bisa klik di toolbar gambar terminalnya. Jadi saya bisa menggunakan Linux sekaligus bisa menggunakan Windows secara bersamaan ya. Jadi ini namanya seamless mode, jadi sangat berguna sekali ya. Dan untuk kembali ke mode normal, kita arahkan kursor ke toolbar di situ, kemudian tekan kontrol di sebelah kanan dan tekan huruf L.
Oke, kita kembali ke mode normal. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung membuka terminal. Untuk membuka terminal ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung buka di toolbar. Oke, kita coba buka di sini. Klik sekali dan kita akan terminalnya akan terbuka. Oke. Dan terminal yang kita buka melalui toolbar ini akan secara otomatis berada pada home ya, lokasi home. Ini simbol home. Simbol ini apa namanya? Saya tidak tahu namanya nih. Ini disebut dengan simbol home. Dan jika kita ingin membuka terminal pada lokasi tertentu, misalnya pada desktop, nah kita bisa klik kanan pada desktop, kemudian pilih Open Terminal Here. Nah, kita lihat di sini terminalnya berada pada desktop. Oke, misalnya pada lokasi yang lain, kita coba yang lain. Misalnya pada dokumen, kita buka dokumen, kemudian klik kanan, kemudian Open Terminal Here, maka secara otomatis terminalnya akan langsung berada pada dokumen. Oke, nah itu cara kita membuka terminal dan memilih lokasi di mana terminal ingin kita buka. Oke. Dan cara lain untuk buka terminal juga bisa melalui shortcut keyboard shortcutnya yaitu Ctrl, Alt, dan huruf T. Nah, kita lihat di sini kita bisa membuka terminal dengan Ctrl, Alt, huruf T, dan secara otomatis akan berada pada ini home ya, akan berada pada lokasi home. Oke, nah sekarang kita akan langsung tapi sebelum kita belajar komennya, mungkin kita bisa di sini membesar dan memperkecil font ya. Nah, cara untuk memperkecil atau memperbesar font dari terminal ini, kita bisa tekan Ctrl dan tekan tanda tambah. Seperti ini. Nah, kita bisa memperkecilnya dengan Ctrl dan tanda kurang. Oke. Tapi ini sifatnya sementara ya. Ketika kita masih menggunakannya, dia akan tetap besar seperti ini fontnya. Tapi ketika setelah kita tutup dan kita buka lagi, nah fontnya akan kembali kecil. Oke. Nah, untuk membuat fontnya akan tetap besar atau permanen ya, kita bisa klik kanan pada terminal, kemudian pilih preferences, kemudian kita bisa ganti fontnya di sini. Di pada font ini kita lihat ini ukurannya 20 ya, kita bisa ganti change, kita buat misalnya menjadi 30. Oke, enter, kemudian apply, kemudian OK. Nah, fontnya sudah menjadi 30. Dan kalau kita matikan, kita hidupkan kembali, fontnya akan tetap 30, tidak berubah. Nah, mungkin ini terlalu besar, kita akan kembali atur lagi menjadi 20. Oke. 20, apply, oke. Oke nih, sekarang mungkin sudah pas itu 20. Oke, kalau kita matikan lagi, dia akan tetap 20 ya. Oke, nah sekarang kita langsung belajar komen-komen yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah komen PWD, artinya Print Working Directory. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah simbol home ya. Berarti kita ada pada lokasi home. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita bisa gunakan PWD, tekan enter. Nah, kita bisa baca di sini home Rambo. Oke, seperti kita berada pada home. Jadi kita bisa gunakan PWD untuk melihat nama dari directory di mana kita berada. Oke. Kemudian komen selanjutnya untuk melihat apa-apa saja yang ada di dalam directory home tersebut. Kita bisa gunakan komen ls ya. Ls ini artinya list. Kita tekan enter. Nah, di sini ada semua, ada desktop, download, picture, seperti yang kita lihat dengan menekan ini, open folder, ya, desktop, dokumen, download, ya, ini dalam bentuk icon, sedangkan ini dalam bentuk teks, plain text, ya. Oke. Kemudian, kita juga bisa melihat file yang tersembunyi di dalam sebuah directory, ya, dengan menggunakan ls,
strip, kemudian A. Nah, kita enter. Kalau sebelumnya dengan menggunakan ls, kita hanya bisa melihat ini. Dan dengan menggunakan ls dan A, kita bisa melihat banyak sekali file-file yang lain yang tersembunyi. Ya. Kemudian, kita bisa juga melihat sekaligus dengan detail dari file tersebut, baik ukuran, size ya, ataupun tanggalnya, date, dengan menggunakan komen ls strip la. Oke. LA, enter. Nah, di sini kita lihat ada size-nya, ada nama apanya, home-nya, kemudian ada tanggal dan sebagainya. Oke. Jadi bisa dengan menggunakan komen ls la. Dan untuk meng-clear layar terminalnya, kita bisa ketik clear, enter, dan kita akan layarnya akan clear. Oke, itu komen ls la. Selanjutnya kita coba buka lagi ls ya. Nah, di sini kita lihat ada desktop, download, picture, dokumen. Kita akan coba pindah lokasi dari home ke desktop. Kalau cara sebelumnya, kita cukup klik kanan di sini ya, di desktop, kemudian open terminal pada desktop. Kita akan berada pada desktop. Tetapi kita juga bisa dengan menggunakan command di terminal, yaitu dengan menggunakan cd. cd artinya change directory atau changing directory. Kita bisa mengganti directory dari home ke salah satu yang ini ya. Misalnya ke desktop, kita ketik di situ desktop. Kemudian tekan enter, nah kita berada pada desktop. Oke. Nah, untuk kembali lagi ke belakang, kita tekan cd titik, kemudian titik lagi sekali, jadi ada dua titiknya. Kita tekan enter, dan kita akan kembali lagi ke home. Kita coba lagi ke folder lain, misalnya ke dokumen, cd, dokumen, enter, kita berada pada dokumen. Oke, kita kembali lagi cd, dan cd ini nama dari direktorinya harus tepat ya, karena dia case sensitif. Jadi jika namanya huruf besar, D-nya kita buat huruf kecil, dia tidak bisa. Kita coba sini ya. CD, misalnya kita ingin pergi ke musik ya. Tapi huruf M-nya kita buat huruf kecil, musik. Enter. Nah, di sini no such file or directory. Jadi tidak ada directory yang namanya musik. Karena M-nya huruf besar. Jadi CD ini case sensitif. Harus sesuai case-nya. Oke, kita clear lagi. Oke, ls lagi. Dan sekarang kita akan pergi ke desktop. cd desktop. Oke, kita coba lihat apa saja yang ada desktop. Kalau di sini kita bisa lihat ini ya, simbolnya. Dan kita ketik ls. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat ya, karena ini trace file system home ini tidak bisa kita lihat di terminal ya. Sekarang kita akan buat folder baru di terminal dengan cara klik kanan di bukan di terminal ya, di desktop. Klik kanan di desktop, kemudian kita pilih create folder. Misalnya kita beri nama new folder. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah ada new folder. Kalau kita tekan ls di terminal, kita bisa lihat ada new folder di sini. Kita buat lagi satu, misalnya create folder, my folder. Oke, create, dan di sini juga sudah ada my folder. Kita tekan ls, ada my folder, ada new folder. Oke. Nah, kita juga bisa membuat folder pada lokasi tertentu dengan menggunakan komen, yaitu komen mkdir, kemudian beri nama foldernya, misalnya folder 1, oke. Enter, dan kita bisa lihat di sini sudah ada folder baru, folder 1 yang seperti yang kita buat di sini. Dan kita juga bisa menghapus foldernya dengan menggunakan komen rmdir, artinya remove folder ya. Kemudian kita beri nama folder yang ingin kita hapus. Misalnya folder 1 itu akan kita hapus. Kita ketik di situ folder 1. Kan enter, dan kita lihat di sini tidak ada lagi folder 1. Oke, kemudian ada yang sedikit tricky.
Misalnya ada nama yang memiliki spasi ya, new folder itu namanya berspasi. Kita coba remove rm dir new folder. Kita enter, tidak bisa. Ini katanya no such file or directory, no such file or directory, karena di sini ada spasi, jadi dipisahkan oleh spasi. Nah, untuk menghapus atau membuat folder yang seperti itu, kita bisa buat seperti ini. Misalnya rm dir, kemudian new. Nah, setelah itu kita beri tanda garis miring ke belakang seperti itu, spasi, baru folder, new folder, enter. Nah, kita bisa lihat di sini new foldernya sudah terhapus. Oke. Nah, itu cara membuat folder dan juga menghapus folder. Kemudian kita juga bisa membuat file, misalnya file yang berupa teks atau text file pada desktop ini dengan menggunakan komen di terminal ya. Caranya kita bisa menggunakan komen touch, misalnya text touch, kemudian kita beri nama filenya file 1 misalnya, titik, kemudian ekstensinya, karena kita ingin membuat teks, kita buat teks ya, txt, enter. Nah, kita bisa lihat di sini ada file yang sudah kita buat dengan nama file1.txt. Ini file kosong. Kalau kita buka, ini tidak ada isinya, tidak ada teksnya ya, masih kosong. Nah, bagaimana cara kita mengisi teks ke dalam file tersebut? Ada banyak cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan echo, kemudian kita ketik teks yang ingin kita masukkan di situ. Ini adalah teks pertama. Oke, setelah itu kita beri tanda tanda panah 2 buah, kemudian kita masukkan nama filenya, yaitu file 1 misalnya, .txt. Jadi kita akan masukkan teks ini ke dalam file 1.txt. Sekarang kita enter, dan kalau kita buka lagi ini file 1.txt, nah kita bisa lihat di sini sudah ada teks di dalamnya. Oke. Kita bisa tambah lagi teksnya, misalnya echo. Ini adalah bukan teks ya, teks tertulisnya teks kedua. Oke. Kemudian nama filenya .txt, enter. Kita buka lagi teks filenya di sini, enter, dan kita lihat sudah ada 2 baris teks di situ. Oke, kemudian selain langsung membukanya di sini, kita juga bisa membacanya langsung di terminal. Ya. Nah, untuk membaca isi teks yang ada pada sebuah file, kita bisa menggunakan komen cat, kemudian kita masukkan nama filenya, misalnya file 1.txt, enter. Nah, kita bisa langsung lihat hasilnya di terminal ya. Oke, itu cara membaca teks. Kemudian kita juga bisa mencari kata-kata tertentu dalam sebuah teks, dalam sebuah file ya. Misalnya kita ingin mencari kata adalah, oke, kita ketik komen grab, oke, grab, kemudian kita tulis kata yang ingin kita cari. Misalnya adalah, kemudian kita buat nama teks, nama filenya, yaitu file1.txt, enter. Nah, kita lihat di sini kata adalahnya sudah diwarnai dengan warna merah. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan comment graph. Oke. Kita juga bisa membuat teks dalam sebuah file dengan menggunakan Nano ya. Nano ini sebuah text editor pada terminal Linux ini untuk membuat teks, baik itu teks plain text biasa ataupun teks yang berupa bahasa seperti bahasa Python, bahasa yang lain ya. Dan juga punya highlighting syntax highlighter ya. Jadi Nano ini sudah ada syntax highlighternya. Misalnya kita buat file Python, jadi Python itu
teks yang kita buat, script yang kita buat sudah langsung diberi warna sesuai dengan jenis-jenisnya. Misalnya ada string lain warnanya, kemudian variabel lain warnanya, dan sebagainya. Jadi sangat bagus sekali teks editornya Nano ya. Nano. Nah, kita gunakan Nano untuk membuat sebuah file baru, misalnya Nano, kemudian kita buat nama file baru, kita beri nama file baru, kemudian ekstensinya, kemudian kita beri ekstensinya seperti txt atau py ya, misalnya py ya. Kita akan membuat teks yang berupa Python, file baru, enter. Nah, kita akan berada pada layar Nano ini. Nah, di Nano ini kita bisa ketik isi dari file baru kita ini. Misalnya print hello world. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada syntax highlighter ya. Nah, secara otomatis hello world ini sudah dideteksi sebagai string dan diberi warna hijau. Nah, ini kelebihan dari Nano ketimbang dari teks biasa yang kita gunakan di sini ya. Oke, untuk menyimpannya kita tekan Ctrl O, kemudian tekan Enter, kemudian untuk keluar kita tekan Ctrl X. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat di desktop ada file baru .py. Oke. Dan kita bisa melihat isinya dengan menggunakan seperti tadi, menggunakan command cat file baru .py. Enter. Nah, kita lihat di sini ada print hello world. Dan kita bisa menjalankan file Python tersebut dengan menggunakan Python. Kemudian file baru .py. Nah, kita lihat ada di sini hasilnya hello world. Oke. Itu Nano ya. Cara menggunakan Nano. Dan kita juga bisa menambah teks baru ke dalam file yang sudah ada sebelumnya dengan Nano. Misalnya kita ingin menambah teks pada file 1.txt ini, kita bisa ketik Nano di sini, kemudian kita ketik nama filenya file 1.txt. Oke, tekan enter. Nah, kita akan berada pada teks file 1.txt. Nah, kita bisa mengubah isi dari teks ini dengan menggunakan Nano. Oke. Misalnya ini adalah teks ketiga. Oke, kita Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk exit. Oke, sekarang kalau kita cat file 1.txt, Enter, nah kita lihat sudah ada teks barunya. Ini adalah teks ketiga. Oke. Nah, itu Nano ya. Ada lagi yang lain ya. Ada Jet, nanti kita akan download Jet sebagai text editor yang bisa kita gunakan untuk mengedit HTML, oke, dengan Jet. Oke, itu beberapa komen yang penting. Masih ada lagi komen yang lain ya, seperti sudo. Sudo ini kita gunakan untuk menjalankan terminal dengan administratif, dengan izin adminnya ya. Misalnya sudo reboot, kita ingin merestart komputer. Kalau tanpa sudo reboot ini tidak bisa berjalan. Jadi harus ada izin dari administratifnya atau dari adminnya. Jadi kita gunakan sudo reboot, maka rebootnya bisa kita jalankan. Oke, kemudian ada lagi yang paling basic yaitu exit untuk keluar ya. Exit. Tekan enter, maka kita akan keluar dari terminal. Oke, mungkin itu saja yang basic-basic. Nanti sambil belajar hacking, kita akan menambah satu persatu komen-komen dasar Linux ini, terminal, ketika kita melakukan aktivitas hacking nanti. Oke.